wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sebagai pembina pramuka di SDN Kacang 2. Selamat pagi juga untuk teman-teman PPG Pasopatan UNS. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan wawancara terkait pramuka siaga yang ada di SDN Kacang 2. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman PPG. Saya Jindri Utami, saya Edita, saya Mbak Umur, saya Nita, Saya Anissa. saya Bunda, saya jadi nanti wawancaranya dibagi menjadi 3 bagian Pak. Yang pertama memahami pencapaian pramuka dan siaga, kemudian problematika pramuka siaga di SDN Kacang, lalu yang terakhir tentang struktur organisasi. Untuk wawancara pertama yaitu Mas Alfi terkait pencapaian pramuka di siaga di SDN Kacang ini. Saya ingin bertanya, mungkin tantangan apa saja yang dihadapi oleh pembina di SDN Kacang ini dalam mencapai pramuka Garuda. Kalau tantangan saya selaku pembina ini khususnya hanya waktu. Karena di SD Pajang 2 itu untuk pramuka itu baru aktif itu tahun kemarin 2023-2024. Sebenarnya tidak, karena di sini selama saya ditugaskan di sini baru saya ditugaskan juga untuk pramuka, sebelumnya itu memang belum ada. Nah begitu saya khususnya selaku pembina pramuka harus melaksanakan ataupun memberikan materi dasar terlebih dahulu. Namun demikian kita tetap mentargetkan bagi adik-adik siaga itu bisa menuju ke pramuka Garuda. Jadi kalau saat ini ditanya untuk kendala, ini hanya masalah waktu saja. Waktu nih. Iya. Kemudian untuk dalam proses pembinaan, bagaimana proses pembinaan di siswa di SDN Kacang 2 ini untuk mencapai prestasi Garuda ya. Jadi gini, untuk progres mencapai pramuka Garuda itu kan memang harus melalui beberapa tahapan. Di antaranya harus lulus sampai dengan SKU Siaga Tata. Setelah itu minimal harus mencapai TKK ataupun tingkat kecakapan khusus itu paling tidak 5 kecakapan. Kemudian baru menyusun portofolio untuk pengusulan pengujian pramuka Garuda. Jadi kalau saya di sini mendorong adik-adik siaga, yang penting itu rajin dulu, rajin untuk berlatih. Kemudian nanti saya upayakan untuk bisa menyediakan waktu-waktu yang peluang. Jadi selain waktu jam pembelajaran pramuka itu bisa untuk mengikuti ujian SKU. Cuman yaitu untuk minatnya itu kalau untuk waktu longgar biasa itu selain dari waktu pramuka, kegiatan pramuka itu siswa-siswanya yang jarang untuk saya ingin ujian SKU, itu masih jarang. Jadi kalau setiap waktu hanya waktu di ekstra saja kan hanya terbatas, hanya beberapa waktu saja. Jadi kendalanya di sini. Setiap minggu pasti ada pembinaan. Mas pasti kan ada, dan pasti saya sisipkan entah itu 1-2 poin itu bisa masuk ke ujian SKU. Kalau ujian SKU kan ada yang bersifat personal, ada yang bisa saya lakukan dengan teknik kelompok. Nah misalnya yang bisa saya lakukan dengan teknik kelompok ini yang saya arahkan dulu. Jadi anak-anak, adik-adik tidak ke personal. Jadi kalau personal kan nanti di lain waktu selain pramuka kan bisa. Selanjutnya terkait keterampilan apa yang paling utama yang harus dimiliki adik-adik dalam mencapai prestasi tersebut? Keterampilan dalam arti untuk mencapai prestasi Garuda siaga, yang paling utamanya adalah kedisiplinan, kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Nah di sini untuk adik-adik siaga itu di
disiplinnya mungkin sudah agak baik, cuma tanggung jawabnya masih kurang. Jadi kalau kita isi materi kadang masih, karena sifat watak siaga itu kan sifatnya masih bermain gitu. Jadi pengennya ya bermain gitu. Nah, yang perlu saya terapkan di sini bagaimana saya bisa di sisi lain itu materi permainan ada, tapi juga bisa mengakomodir untuk ujian SKU. Jadi saya kolaborasikan. Selama ini hubungan dari sekolah untuk adik-adik dalam mencapai untuk menuju proses mencapai pembentukan dari SKU, kira-kira apa yang sudah? Kalau yang sudah diberikan oleh sekolah itu terkait sarana prasarana. Jadi sarana prasarana di sini saya rasa sudah cukup ya untuk menarik adik-adik mengikuti pramuka untuk menuju ke prestasi pramuka. Sarana sudah bagus. Kemudian kalau SDM-nya memang kita harus bekerja sama dengan mungkin guru-guru yang berkompeten pada materi-materi tertentu, misalnya ada materi keagamaan, kita nanti minta tolong untuk guru agamanya untuk bisa menguji di sekolah. Selanjutnya Bapak terkait bagaimana peran orang tua yang mendukung adik-adik dalam mencapai prestasinya. Untuk peran orang tua ini kalau di sini bagus saya lihat itu di misalnya ini di luar kegiatan menuju prestasi pramuka Garuda, yaitu bisa kita lihat pada waktu kemarin ada kegiatan persari itu dukungan orang tua itu bagus sekali, apalagi pramuka di sini itu bagi mereka itu hal yang baru, meskipun di lainnya itu sudah banyak, tapi di sini itu hal yang baru, jadi untuk mereka sangat mendukung gitu. Kita misalnya minta tolong untuk anak-anak seragamnya dilengkapi gitu, langsung ditindak lanjut. Itu sudah merupakan dukungan dari terakhir mungkin Bapak. ya. Kira-kira di SDN Pasen juga ini sudah mengikuti kegiatan pramuka kemarin dan prestasinya yang sudah pernah didapatkan. Ini umum ya sifatnya. Oke. Kalau di sini untuk prestasi baik di tingkat ranting atau di tingkat wancap itu memang kita masih belum. Cuman kalau kegiatan kita aktif. Seperti untuk kegiatan siaga itu di Persari itu juga aktif. Kemudian kemarin bukan. Jadi istilahnya pesta siaga. Pesta siaga itu kan kalau di siaga pesta siaga. Kemudian pengiriman delegasi untuk kegiatan di WhatsApp seperti gelar senja itu kita aktif. Cuman kalau memang menuju untuk ke prestasinya memang proses dan nanti ke depan kalau lihat dari skillnya anak-anak itu bisa, saya yakin bisa ya, anak-anak itu bisa. Mungkin itu dulu yang bisa ditanyakan terkait pencapaian pramuka Garuda. Nah, kembalikan ke Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Lalu untuk selanjutnya mengenai problematika pengelolaan baik Bapak, di sini saya akan sedikit bertanya mengenai problematika pengelolaan gugus depan khususnya di SDN Pajan Bio ini. Tantangannya tadi apakah sama untuk mencapai pramuka Garuda di gugus depan SDN Pajan ini? Apakah sama ada atau tantangan yang lain yang hambatan atau apa? Kalau untuk menuju pramuka Garuda sama di pengelolaannya pun, karena di sini saat ini kan saya baru sendiri nih, belum bisa merekrut teman-teman yang lain untuk ikut andil, jadi saya rasa tantangannya bisa untuk menuju ke pramuka Garuda. Kemudian pengelolaannya sendiri bagaimana Bapak? Pengelolaan di sini kan kalau dilihat dari struktur organisasinya memang kita belum bisa maksimal untuk mengelola gugus depan ini.
Tapi saya sendiri untuk menyediakan waktu khusus untuk mengelola di gugus depan ini juga masih belum maksimal. Jadi kendalanya ini memang kami di tenaga dan juga waktu, karena baru saya sendiri. Apakah dari bapak ibu yang lain waktu itu membantu atau bagaimana untuk mendatangkan dari ini? Untuk sementara kita tidak mendatangkan dari luar, kita memperdayakan yang ada di sini, karena kebetulan tenaga pendidik yang ada di sini juga masih muda, jadi bisa kita berdayakan. Cuman itu dalam klasternya itu masih untuk kegiatan yang besar dan keluar. Tapi kalau untuk pengelolaan di skup di kita di intern gugus depan sendiri ini masih saya sendiri. Kemudian untuk fasilitas dan prasarana apakah sudah mendukung untuk pramuka? Kalau di sini untuk fasilitas maupun sarapannya sudah sangat mendukung sekali. Seperti pramuka Garuda itu kan nantinya juga diharapkan terampil menggunakan komputer. Nah di sini kan ya di sini alhamdulillah juga sudah tersedia. Itu kalau wisata alhamdulillah sudah mendukung. Cuman kalau memang kita membutuhkan materi lapangan itu memang kadang kita keluar wilayah sini, dalam arti gini, kalau untuk anak-anak siaga kan butuh ruang gerak yang cukup, cukup luas. Kadang kita ya mungkin ke taman cerdas atau ke halaman masjid di situ itu lumayan besar dibandingkan sini, jadi saya menggunakan fasilitas yang ada di sini. Iya. Kemudian untuk mengatasi atas permasalahan yang ada itu bagaimana? Untuk pengelolaannya Mengatasi permasalahan yang sudah ada seperti tadi pramuka Garuda kan belum. Bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama, di sini saya tetap mendorong anak-anak adik-adik siaga untuk bisa lebih aktif lagi, dalam arti menggunakan waktu-waktu luang di luar jam ekstra pramuka untuk mengikuti ujian SKU. Seperti kan intinya kalau di pramuka Garuda itu kan SKU-nya harus selesai dulu sampai tuntas, baru nanti bisa ke tahapan berikutnya. Kemudian yang kedua, seperti tadi kami memberdayakan ataupun mengajak teman-teman yang ada di sini untuk bisa membantu saya dalam menguji anak-anak di SKU-nya itu, agar ya paling tidak kalau kita terdiri dari beberapa orang atau tenaga, otomatis kan bisa mempercepat untuk progres menuju ke beberapa prestasi yang ada. Kemudian yang lainnya, kalau dukungan Sarpras ya tadi, solusi apabila saya tidak bisa menggunakan lahan di sini karena untuk ruang gerak yang kurang, saya sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang ada di sini untuk meminjam lahan atau wilayahnya untuk kami pakai kegiatan kepramukaan. Sedangkan kalau untuk pengelolaan ya ini saya sebisa mungkin untuk menyediakan waktu di selain kesibukan saya di harian itu tetap saya upayakan agar sesuai dengan target, misalnya dalam pengelolaan administrasi dan sebagainya itu sesuai dengan deadline yang diberikan, itu kami juga sudah selesai. Untuk peserta didiknya kan tidak semua ya Pak memiliki motivasi, semangat tinggi untuk pramuka, dan juga disiplin yang tinggi kan tidak semua peserta didik, tidak semua anak ada. Iya. Nah bagaimana solusi Bapak untuk meningkatkan motivasi semangat anak-anak untuk berangkat pramuka? Itu saya mengkolaborasi dari materi. Jadi kalau misalnya tiap hari Jumat, kan di sini ekstranya hari Jumat, itu saya drill materi terus pasti anak-anak jenuh. Jadi di situ pasti saya selang-seling. Nanti ada yang materi lapangan, ada yang materi ruangan, ada yang materi di ruang tapi saya laksanakan di lapangan. Dan kebanyakan untuk anak-anak dari siaga ini saya sudah pakai lapangan terus untuk menghindari kejenuhan gitu. Terus kemudian juga ini kan juga menuju ke Pramuka Garuda itu tentang
membuat hastakarya atau keterampilan itu juga saya drill terus. Jadi setiap mungkin 1 atau 2 bulan sekali itu saya suruh membuat hastakarya. Jadi adik-adik itu termotivasi. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sebelumnya itu memang adik-adik siaga itu belum pernah mengikuti, seperti kemarin waktu hari ulang tahun pramuka, adik-adik ini saya ajak karnaval bersama. Karnaval bersama, kita keliling, itu membuat antusias adik-adik siaga untuk mengikuti pramuka, sebab di pemikiran mereka, oh mesti suatu saat nanti akan seperti ini lagi, jadi mereka ikut terus. Jadi intinya ya itu tadi, mengkolaborasikan materi saya antara materi lapangan dengan ruangan supaya adik-adik itu tidak sendiri. Oke, Bapak ini yang terakhir, langkah-langkah Bapak untuk menjaga kualitas pembinaan Bapak dalam pramuka stabil gitu, tidak turun, malah naik gitu. Ya, tetap saya harus memutar ini untuk mengkolaborasikan materi. Sebab saat ini dengan mengkolaborasikan materi tersebut dari materi ruangan ataupun materi lapangan, itu ternyata tidak membuat jenuh anak, dan itu harus saya pertahankan, dan saya harus bisa istilahnya apa ya? Membuat inovasi yang lebih dari yang sekedar sudah yang saya lakukan. Kalau saya Kreatif. betul, lebih inovasi, lebih kreatif. Kalau untuk speaking itu juga menggunakan juga. Iya, pasti nih itu. Nyanyi-nyanyi. Ice breaking itu pasti. Nyanyi, Tanpa ya, itu ya. wah anak-anak udah bubar. Apalagi siaga ya Pak, Iya. orang yang masih Anak-anak. Nah, cuman kalau di sini kan ada siaga yang kalau di lapangan itu kan misal masih ada kendala, apabila memang ada orang lewat itu ya terfokus nggak fokus yang lain gitu. Tapi kalau di sini karena umum ya, tapi kalau pada waktu saya laksanakan di halaman masjid kemarin itu pengalaman saya bisa fokus ya, dari praktek rambu lalu lintas, kemudian formasi barisan itu bisa fokus semuanya. Kalau di sini memang kadang kakak-kakaknya yang mengganggu kan gitu. Nah, di sini gitu. Ya intinya tetap saya menunjukkan inovasi, kekreativitasan saya dalam memberikan materi, karena ya pertama tidak jenuh, dan itu tadi anak-anak tetap paling tidak untuk minimal stabil lah untuk antusias anak-anak ke cukup Pak dari Iya. saya kembali ke moderator. Setelah kesimpulan yang berat, selanjutnya yaitu poin mengenai struktur organisasi dan administrasi. Oh ya. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak terkait struktur organisasi dan administrasi di Puskesmas. Untuk yang pertama, kira-kira bagaimana struktur organisasi di Puskesmas di SD? Ya, struktur organisasi di sini di gugus depan ini tetap kita mengacu aturan yang ada. Jadi ada yang namanya ketua majelis pembimbing gugus depan atau kamar gugus tersebut, kemudian ada pembina gugus depan, kemudian baru ada pembina pramuka, dan ada satuan perindukan. Kalau di sini siaga itu perindukan namanya. Itu ada satuan perindukan, dan di satuan perindukan itu ada satu pemimpin utama baru yang dinamakan sulung itu. Nah, kebetulan di sini untuk kamar gugus otomatis dari kepala sekolah itu otomatis menjadi kamar gugusnya. Kemudian saya di sini diamanai untuk pembina gugus depan sekaligus pembina pramukanya. Sekaligus pembina pramukanya. Kemudian untuk satuan perindukan siaga ini di yang sulung, baik sulung putra juga sulung putri itu juga sudah ada semua. Sulung putrinya di sini Alim dari kelas 3. Oh. Kalau untuk sulung putranya kemarin itu dari kelas 3 juga. Dari kelas 3
juga kita ambil di kelas yang tinggi. Gitu. Lalu Pak, dalam kepengurusan ini kan pasti ada pembina, terus pengurus, seperti itu ya. Untuk pembagian tugasnya bagaimana Pak? Kalau untuk pembagian tugasnya seperti yang saya jelaskan tadi, saya itu pembina gugus depan merangkap pembina pramuka, termasuk dalam administrasi. Iya, termasuk sebab kita belum bisa gimana ya, yang mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan, itu bisa merekrut dari teman-teman yang lain untuk misalnya kita bagi tugas seperti itu, kita belum bisa. Jadi kemarin dari ketua Kamabibusnya itu sementara menunggu jadi untuk bisa menghandle kegiatan di kepramukaan di sini, baik administrasinya maupun di kegiatan gugus depannya sekaligus pembina pramuka. Ya, belum dibagi tugas. Cuman kalau di kegiatan besar memang saya menggandeng sama teman-teman. Lalu untuk program kerjanya dari gugus depan SDM gimana? Kalau untuk program kerja ini sementara ini saya baru membuat program tahunan. Program tahunan yang saya breakdown menjadi program per semester, kemudian program bulanan dan mingguan. Nah, kalau di program tahunan itu secara garis besar saja ya. Contohnya pengiriman delegasi untuk kalau siaga itu di prestasi agra. Itu kemudian itu tadi target untuk menuju pramuka Garuda. Itu saya target 1 tahun itu nanti minimal paling tidak ada 1 yang muncul untuk pramuka Garudanya. Itu yang untuk program tahunan. Kemudian peringatan hari ulang tahun kepramukaan itu pasti akan saya isi. Kalau untuk program semesternya diantaranya yaitu saya menyiapkan beberapa penilaian yang nantinya akan saya sampaikan ke wali kelas, ya, untuk proses penerimaan rapor tersebut. Kami juga mempunyai rapor tersendiri untuk kegiatan kepramukaan, karena kalau kita percayakan kepada wali kelasnya mungkin kurang pas, karena ya meskipun di kelas anak-anak seperti ini, tapi kalau di lapangan itu kadang beda. Itu maka saya menyiapkan sendiri. Kemudian selain itu untuk tahunan, program tahunan tadi masih itu untuk perekrutan anggota baru. Perekrutan anggota baru di sini dalam arti misalnya ada pindahan yang masuk ke sini, kemudian pas waktu penerimaan siswa baru, itu kan otomatis kita rekrut untuk menjadi golongan siaga. Kemudian untuk program mingguannya itu tadi latihan rutin. Untuk program bulanannya itu nanti saya ada kegiatan yaitu untuk misalnya itu tadi pembuatan naskah karya, pokoknya yang memunculkan kekreativitasan dari anak siaga. Selanjutnya Kak, bagaimana kendala dalam hal administrasi di depan, mungkin kecuali yang tadi ya Kak, khususnya perangkat Maksudnya tentang pengelolaan data. Tadi kan tugasnya kita perangkat ya. Selain kendala tersebut, apakah ada lagi Pak dalam hal pengelolaan data dan pencatatan? Tidak. Sebab kita kalau di pencatatan peserta didik kita ada aplikasi yang namanya SIP yang terintegrasi dengan kayak sistem dapodik. Cuman itu miliknya pramuka di Jateng ya. Itu untuk biasanya untuk penerbitan nomor tanda anggota KPA, dan nanti baru kita cetakkan KPA-nya. Jadi setiap ada siswa, setiap ada anggota baru pasti kita daftarkan melalui aplikasi SIP tersebut. Jadi itu untuk administrasi. Kalau selain itu administrasi yang sudah saya siapkan di sini itu memang masih jauh, sebab administrasi kepramukaan itu sebenarnya banyak banget. Cuman ini saya baru bisa beberapa saja, diantaranya yaitu misalnya daftar di jurnal harian saya untuk saya kerjakan, kemudian penyusunan program kerja, kemudian ada progresnya itu nanti sampai mana, itu paling hanya sebutan. Selanjutnya Kak,
Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam organisasi gugus tugas? Di sini kita mengadakan musyawarah. Oke, jadi misal saya mempunyai seperti misalnya ada penunjukan ataupun pengiriman delegasi keluar, kegiatan keluar, tetapi tahapan terlebih dahulu, dan nanti keputusannya di rapat tersebut. Jadi tidak serta merta dari saya ataupun dari kamar bisnisnya. Cuman kalau seperti saya juga merencanakan satu kegiatan intern di gugus depan, itu juga nanti akan diputuskan di rapat. Berbicara dalam jangka waktu dekat ini kan kemarin kita sudah menyiapkan untuk kegiatan bersami, ya kan? Kita laksanakan sendiri di sini, tapi karena berbenturan dengan jambore nanti yang Tunggalang, kita cancel dulu. Nah, nanti rencana akan kita berikan mungkin di akhir-akhir tahun semester ini. Nah, itu nanti juga melalui kami. Selalu mengambil kata Iya, betul. Di samping itu juga saya selaku pembina gugus depan itu kan juga paling tidak konsultasi terlebih dahulu dengan kawan itu sebaiknya bagaimana kalau misalnya dari pembina kamar bisnisnya memberikan istilahnya sudah oke lah dilaksanakan, baru kita lakukan untuk teknis. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, Ya. kira-kira apa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dari administrasi? Kalau di sini saya mencoba membuat aplikasi berbasis Excel yang bisa mengakomodir semua pembukuan yang ada masuk dalam satu aplikasi tersebut. Oke. Nah, maka dari itu ini yang baru bisa saya itu baru raport yang sudah masuk raport, daftar hadir dan sebagainya itu sudah masuk dalam satu aplikasi. Kalau untuk KTA kan sudah ada SIP, berarti itu sudah terpisah gitu. Itu aplikasi yang diberikan oleh warga Jateng. Jadi untuk mengefisiensi itu juga untuk mengenakan saya dalam mengerjakan, itu saya coba membuat aplikasi berbasis Excel. Kalau untuk administrasi kan lewat aplikasi ya Pak. Kalau untuk manajemen kegiatannya, untuk efisiensinya gimana? Untuk manajemen Kegiatan selain administrasi. biasanya saya itu kan kalau misalnya di teman-teman itu misalnya mau ada kayak gelar karya dan sebagainya, itu biasanya saya munculkan di situ. Jadi kadang saya gabungkan, tapi kalau memang ada kekhususan saya berdiri sendiri. Itu salah satu juga untuk untuk mengefisiensi waktu ya. Jadi beberapa program yang sudah saya buat itu selain bisa dilaksanakan secara mandiri juga bisa kita kolaborasikan dengan misalnya kegiatan yang ada di Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Untuk organisasi sampai saya kembalikan ke masyarakat. Terima kasih Mbak Gita, nanti manfaat atas jawabannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara ini yaitu tadi untuk mencapai pramuka garuda siaga masih proses dan sangat diusahakan untuk bisa mencapai. Kemudian untuk kegiatan mingguan sudah berjalan dengan lancar, kemudian program kerja bulanan, tahunan sudah Bapak kelola dengan baik. Lalu untuk problematika pengelolaan tadi terdapat masalah terkait tentang administrasi maupun organisasi yang masih dirangka-rangka seperti itu. Lalu untuk peserta didiknya sendiri, untuk adik-adik yang siaga masih kurang dalam tanggung jawabnya. Namun untuk rasa percaya diri atau motivasinya sudah berkembang dengan baik. Baik, kalau pada intinya ini berbagi saja, itu tetap harus dapat menumbuhkan inovasi-inovasi, apalagi kalau membina di tingkat siaga. Biar adik-adik itu tidak jenuh,
tidak merasa ini terbebani dengan materi, itu bagaimana, itu kita memang harus kreatif, betul-betul harus kreatif. Nah maka dari itu mohon nanti ya jalan-jalan yang lebih muda ini bisa paling tidak mengkreasi materi kepramukaan, baik itu yang secara teori di ruangan ataupun di lapangan, itu bisa diaplikasikan. Terima kasih Bapak atas penjelasan dan silakan yang dapat kita pelajari nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.